Ya, kita bergeser ke Kejaksaan Agung, pemirsa, di mana kuasa hukum Febri Ardiansyah, Hotman Paris, memberikan keterangan pers. Nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri sini. Kiri. Majuin ke depan, Pak. Ke tengah. Dah? Oke. Yang kedua kuasanya adalah pengacara Parisi yang di sebelah kanan saya ini. Ya. Jadi ada dua tim pengacara. Yang sebelah kiri adalah asisten saya. Indra, Siombing. Lupa gua namamu karena kau nggak kaya. Ya. Yang di sebelah kanan Anda sudah tahu adalah pengacaranya Don King, Don Ritno, yaitu Handika. Saya bawa ke sini karena ada beberapa hal pertanyaan yang dia yang berhak menjawab. Oke. Hari ini sudah di BAP tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. 18 pertanyaan. Oke. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Jadi sebagaimana ketahui ada 3 kasus, ya. Kasus pertama adalah PT Asabri. Kasus kedua adalah kasus blackout di Sumatera. Kasus ketiga adalah menyangkut PT Krakatau Steel. Hari ini baru 1. Ya. Ya, ada 18 pertanyaan yang pada dasarnya adalah 1 menyangkut mengenai apakah benar Tan Kian dia tahu memberikan uang 50 M lebih. Jawabannya tidak, ya. Itu yang pertama. Yang jelas menyangkut duit tidak ada, ya. Yang kedua adalah menyangkut tempat usaha apa namanya? Deklan. Cafe Deklan itu tanah sewa oleh si klien beliau. Nanti dia akan menjelaskan, yaitu si Don Ritno. Ya, Don Rito ya. Ya. Ya, Don King aja deh. Don King. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya. Sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno kliennya beliau dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya. Jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Ada pertanyaan begini. Katanya Tan Kian yang juga teman dekat saya katanya memberikan 50 M lebih ya. Ya, 55 juta. Ya, artinya berarti diakui sebagai pemberi suap. Ya, betul. Ya, kalau pertanyaannya kenapa si Tan Kian sampai sekarang belum jadi tersangka? Ya. Kenapa langsung loncat kepada penerima suap? Anda kan keanehan pertama, ya. Tidak sampai sekarang belum, ya. Berarti ada sesuatu yang dikejar. Yang penting sasaran tembak dapat dulu, ya. Itu sampai sekarang belum. Yang kedua kan pertanyaannya kan kenapa Tan Kian itu bukan sebagai tersangka? Gini loh, kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Ya. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya, kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Ya.
Ya. dan diputus 4 Januari. oleh Pengadilan Tipikor Jakarta 4 Januari. di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Ya. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya, oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022. Itu satu poinnya. Ya. Poin kedua, itu kan persidangan dari mulai tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, kasasi sampai PK. Ya. Sudah 6 hakim sama 6 hakim agung, 12. Dan dalam persidangan Tan Kian adalah sebagai saksi fakta. Yes. Tidak pernah ada pertanyaan dari saksi, dari hakim, kenapa bukan sebagai tersangka. Dan putusannya sudah inkrah. Ya, sudah final. Ya. Jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tan Kian hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam PNKU langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim dia pokok perkaranya dia tidak pernah tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. KSO tetap disita. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tan Kian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah 3 ya. Oke. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tan Kian. Ternyata Tan Kian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Beni Cokro punya tanah. Dia bikin KSO kerjasama operasi dengan Tan Kian. Jadi kerjasama tuh loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Bencok pribadi. Soal duitnya dari mana kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi. Tapi itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya 1 perak pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tan Kian. Udah 4 ya? Ya, udah 4. Jadi bahwa memakai alasan Tan Kian sebagai alasan bahwa dengan tidak ditetapkan sebagai tersangka maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian. Dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang. Artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tan Kian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tan Kian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta. Dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tan Kian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo
Ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini. Langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Ya. Bayangkan coba. Lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan. Walaupun itu bukan punya Pak Febri. Entar dulu. Ya, saya kebetulan nonton. Saya waktu itu sudah mau masuk opname di rumah sakit di sini. Jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax dulu tuh. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHP, nggak ada belajar lagi gunanya hukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Empat dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya. Sementara itu nanti juga ditanya rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Baru kita ya. Sebenarnya kalau di dalam perkara ini gini, ini perkara Pak Farisi namanya. Saya Pak Farisi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat Jampitsus. Oke ya, itu bingkainya yang dipersoalkan di sana. Nah sekarang dalam bingkai itu dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami belum tahu kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri, tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya yuridis ya. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong, saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa, wah ini ada framing artinya, itu silakan. Oke, jadi untuk meringkaskan, ya sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50 M++. Kedua, juga yang kedua, kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya. Yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian karena adanya hanya aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tan Kian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku, ya. Apalagi dan mengenai keberadaan uang, ya di 2 tempat itu beliau tidak tahu. Itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi, yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final. Jauh sebelum dia jadi Jampitsus. Dia Jampitsus akhir Januari 2022. Ini sudah disidik jauh sebelumnya, tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah Jampitsus pada waktu itu. Itu. Kemudian sampai PN, PT, MA, kasasi tidak ada, dan Tan Kian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan. Tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini ada. Seperti kasus asistennya Nadiem disebutkan bersama-sama dengan siapa, ada. Ini tidak ada. Clean 100%. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar. Itu adalah prinsip norma hukum. Itu kira-kira, silakan bertanya dulu soal. Wow. Satu-satu saya. Irfan dari media, Pak. Ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disentuh itu adalah memang rumahnya. Tapi terkait dengan isi dan Satu-satu. Ya, Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya.
Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke, Dikasih. rumah mertuanya, Hibahkan tapi cucunya. sudah lama dihibahkan ke Cucunya. cucu dari mertuanya. Jadi secara sertifikat itu bukan atas nama dari Febri. Itu ada buktinya. Itu di BAP tadi ditulis. Ya. Ya, itu rumah mertuanya. Kebetulan mertuanya marga Marbun, satu marga dengan istri saya tercinta Marbun, buruh Marbun. Nah, sudah dihibahkan itu ke cucu itu kan tadi. Iya, cucu. Iya. Ke cucunya yaitu anak dari Anak Febri. Febri. Itu sudah sertifikat atas nama dia dan itu sudah jauh sebelum kasus Asabri. Jadi bukan rekayasa. Terkait isi berangkas, Pak. Udah dibilangin tadi sejak tahun 2022 itu sudah dibawa penguasaan dari klien dia Don Ritno sebagai Don Rito atau Don King. Nah, sekarang karena menyangkut uang itu kami tidak berhak menjawab. Silakan jawab dulu, Bos. Menyangkut uang ya. Ya. Uang dari Tan Kiang 5 juta dolar Singapura mau dihubungkan dengan barang bukti berupa uang yang ada di Cafe Cipete di tempat money changer, kemudian di rumah Sentul. Itu pasti tertolak karena sumbernya bukan dari Tan Kiang. Oh, ada uang masuk 80 M. Mana? Nih, Ibu terangin deh ini uang apa nih? Ada 80 miliar dari rekan bisnis dari kliennya dia, tapi saya tidak berhak menjawab masuk ke kliennya dia. Betapa kayanya kliennya dia, tapi lebih kaya saya. Jadi sekali lagi kami sampaikan uang berupa dolar Singapura maupun dolar Amerika yang disita dari Cafe Cipete itu bersumber dari kerjasama dengan seorang pengusaha. Tapi mohon maaf, hari ini pun kami belum berani menyebut namanya. Untuk apa? Untuk membangun pelabuhan di Kalimantan Timur. Dan salah satu ada 80 miliar. Selain daripada uang yang ditemukan di kafe, juga ada transfer ke perusahaan dalam rangka kerjasama itu 80 miliar ya. berdasar perjanjian yang sah. Jumlahnya adalah kurang lebih 80 miliar. Jadi kami simpulkan jika dihubungkan dengan uang yang ditemukan di kafe sebanyak 3,2 juta US dolar Singapura dan 870 ribu dolar Amerika itu pasti bukan dari saudara Tan Kiang. Ya. Ya. Kami pastikan juga keterangan saudara Ferry Boboho yang mencoba dihubungkan dengan barang bukti itu pasti tertolak secara hukum. Itu firm. Kedua, jika dihubungkan dengan perkara suplai batu bara di PLN, itu juga pasti tertolak secara hukum. Karena klien kami tidak ada urusan dengan para supplier. Mungkin fokus ini dulu Asabri, baru kita nanti ke sana. Oke. Asabri dulu ada pertanyaan, udah puas? Masih ada pertanyaan? Jangan diulang lagi pertanyaan yang sama. Baik, jadi gini, menyambung keterangan tadi. Tadi udah kami sampaikan, sekitar tahun 2023, Don Rito meminta izin kepada pemilik untuk menggunakan rumah di Sentul sebagai backup operasional kantor yayasan. Kami ulang lagi, backup kantor operasional yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Ini sudah bisa dibuktikan adanya sekitar 700 santri dari daerah Papua, dari daerah Maluku yang sekarang mondok di salah satu pesantren di Banten. Ke depan ada rencana dari berbagai pihak untuk membangun pesantren yang besar, masjid-masjid,
dan semua fasilitas pendukung, baik itu di Papua ataupun di Maluku, serta di daerah NTT. Nah, kenapa kok disimpan dalam bentuk emas? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Singapura? Kenapa disimpan dalam bentuk dolar Amerika? Pada saatnya kami akan jelaskan setelah para pihak yang berkontribusi itu diperiksa oleh penyidik Jampitsus, disertai dengan semua bukti-bukti yang kuat, yang sahih dan relevan. Kami tidak mau mendahului itu dulu. Kita tidak mendahului. Oke. Jadi sementara itu. Jadi sekali lagi semua unsur pembuktian yang vital untuk membuktikan adanya suap tidak dipenuhi. Pemberi suap tidak tersangka, hak uang harta Asabri tidak ada dinikmati oleh Tan Kian, sudah disita dan sudah dilelang, dan salah total pernyataan penyidik Polri yang menyatakan kerugian negara 22 karena 22 itu sudah kembali 12 triliun dari lelang putusan PK pengadilan. Ya, sisa masih banyak tanahnya, termasuk tanah KSO antara Bencok dengan si Tantian ini sudah dilelang tapi belum laku. Jadi 1 meter pun Tantian tidak menikmati apapun. Pertanyaannya, kenapa Tantian mau katanya membuat berita acara? Waktu akan menjawab. Ya, waktu akan menjawab apakah dia akan tetap sama itu atau tidak, atau apa yang dikhawatirkan. Kami tidak bisa ngomong sekarang. Waktu akan menjawab. Asabri itu dulu ya, nggak ada lagi yang aneh. Bang, mengenai Asabri, Bang, sebenarnya penegasan status PBB itu tersangkanya berdasarkan sprendik dari Polri atau dari sprendik kejaksaan? Yang mana yang sekarang? Asabri, Bang. Kan statusnya Dulu, Asabri yang mana? Kan status PBB kan di